itu benar-benar nyaman banget, dan hidup biasa aja di era sekarang ini justru bisa sangat membahagiakan. Hai, salam sukses. Banyak tuntutan dalam hidup kita. Apa gak capek hidup dikejar tuntutan dan ambisi hidup kekinian yang ambisius? Kita harus lulus kuliah tepat waktu dengan nilai akademik yang sempurna, sebisa mungkin kuliah di kampus yang ternama, kampus di luar negeri. Lulus kuliah harus langsung kerja, bekerja di sebuah perusahaan yang besar dengan gaji yang besar, sebisa mungkin cepat naik jabatan di usia muda, atau punya startup, menjadi sosok public figure, pejabat pemerintahan, wakil rakyat, menjadi politisi. Terus kita memandang ke atas, melihat orang-orang sukses seperti Sandiaga Uno, Nadiem Makarim yang bisa dibilang perfect, sempurna. Lalu tiba-tiba kita overthinking, merasa stres, merasa hidup kita sepahit ini, serumit ini. Terus melihat ke atas, ke sekeliling kita, apa nggak bisa kita hidup biasa-biasa aja dan bahagia? Apa memang bahagia terus menunggu hidup kita perfect sesuai ekspektasi kita? Apa harus kebahagiaan kita menunggu di saat kita punya startup, menjadi public figure? Nah, dalam video kali ini saya mencoba bercerita gaya hidup biasa aja, menjalani hidup biasa-biasa saja dan bahagia. Untuk bahagia tanpa harus menunggu hidupmu perfect dari pandangan orang. Siapkan kopimu, yuk kita bahas dengan sedikit serius. Maaf bagi yang salah kamar. Tak lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Sebelum membahas cara hidup yang biasa aja dan bahagia, teman-teman coba tak ajakin merenung tentang pernyataan ini. Hidup ini absurd. Nah, si filsuf berkebangsaan Prancis Albert Camus memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang gak memiliki makna dan tujuan. Loh, kok bisa? Melalui tulisannya yang dirilis pada tahun 1942 itu, Camus menuangkan pemikirannya tersebut dalam bentuk cerita fiksi, dengan karakter utamanya yang digambarkan sebagai seseorang yang biasa melawan kebiasaan manusia pada umumnya, karena hidup tidak ada makna dan tujuannya lagi. Bisa langsung teman-teman cari bukunya saja kalau ingin lebih tahu secara mendalam lagi. Menurut Camus, letak absurditas manusia dan kehidupannya, yakni di satu sisi manusia hidup menuju pada masa depan sementara, dan di sisi lain masa depan itu makin mendekatkan manusia pada kematian. Sehingga menurut Camus, karena menghadapi ketidakjelasan itu, manusia melakukan salto, atau dengan kata lain melarikan diri ke beberapa hal, hingga yang paling ekstrim melakukan bunuh diri. Lalu pasti kita jadi bertanya-tanya, terus kalau hidup itu absurd, kita harus bagaimana? Apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, menerima dan menjalani hidup dengan apa adanya adalah tindakan yang paling tepat, tanpa rasa takut akan hidup, tanpa overthinking hingga depresi berat, dan bisa bahagia. Alain de Botton menawarkan gaya hidup biasa aja yang menurutnya bisa memberikan suatu pandangan baru mengenai makna hidup yang lebih bahagia untuk dijalani. Lalu Alain membicarakan 3 masalah utama yang sering dihadapi oleh masyarakat modern. Pertama, tanpa kita sadari, hidup kita saat ini menunjukkan keangkuhan, congkak, sok. Kebanyakan dari kita terlalu memikirkan model karir yang sempurna agar dipandang di masyarakat, sehingga kita relatif depresif, tidak pernah merasa tenang karena terlalu dibayang-bayangi sebuah kekhawatiran soal pencapaian karir. Sebenarnya inti masalahnya bukan pada pencapaian karir itu, tetapi kita yang hidup di masyarakat saat ini yang terlalu angkuh. Mengapa bisa disebut angkuh atau sok? Banyak orang di sekitar kita yang terlalu cepat membuat penilaian tanpa tahu sepenuhnya tentang kehidupan kita. Ibarat kata, melihat buku hanya dari sampulnya. Misalnya, ini permisi dulu ya, yang biasanya calon mertua untuk menyeleksi calon mantunya. Biasa muncul pertanyaan seperti ini, entah dipertanyakan secara langsung dan vulgar, atau tidak dengan bertanya secara langsung. Yang inti pertanyaannya, kamu kerja apa? Kerja di mana? Posisi kerjamu sebagai apa? Lalu pekerjaan kita yang mungkin nggak sesuai sama ekspektasi mereka, ya ini bisa saja menjadi masalah. Dengan terlalu pendeknya pola pikir mereka dalam menilai. Mereka tak berpikir dan tak tahu kerja keras yang sudah kamu lakukan, proses yang kamu lakuin, masa depanmu yang bagaimana, potensi-potensi lainmu selain urusan kerjaanmu saat ini.
Yang kedua, kehidupan kita saat ini relatif kurangnya kasih sayang. Ini maksudnya bukan soal jomblo tidaknya. Yang jomblo jangan kegeeran ya. Maksudnya ini, saat ini jarang loh yang bisa nerima kita apa adanya. Sekarang ini kita tengah hidup dalam era materialistis. Jadi tak jarang yang bisa nerima kita apa adanya. Kasih sayang yang ideal ini ya lain ibaratkan hubungan si ibu dengan anaknya, yang bisa nerima anaknya apa adanya, menyayangi anaknya sepenuh hati. Meskipun ibu-ibu saat ini pun yang bersikap membandingin anaknya dengan anak lain. Di era materialistis ini, di mana kebahagiaan dikaitkan erat dengan urusan materi, tak sedikit dari kita berlomba-lomba mencari kekayaan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Bagi Elan, bisa saja orang-orang di luar sana yang punya segala materi hanyalah orang yang rapuh dan haus akan kasih sayang. Gaya hidup seperti ini sejatinya mudah depresi dan selalu merasa kesepian. Yang ketiga, meritokrasi. Mungkin kata ini masih asing di telinga kalian. Meritokrasi itu sederhananya ya sebuah paham sosial yang memberikan status sosial berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Intinya ya jika kamu bisa bikin value yang besar, ya kamu bisa dapat reward yang besar pula. Disadari atau tidak, sistem sosial yang kita anut atau kita jalani saat ini adalah meritokrasi. Di satu sisi ini bagus sih. Kalau kamu ingin sukses ya kamu kerja dengan benar. Kerjalah yang keras untuk mendapatkan hasil yang bagus. Jika kamu pemalas ya terima saja konsekuensinya. Satu sisi ini bagus sih. Di sisi ini saya sepakat. Ada dorongan memberi tanggung jawab. Kalau kamu tidak ingin miskin ya bekerjalah dengan giat dan pintar. Kerjalah ilmu dengan semangat biar nggak bodoh. Mungkin banyak cerita orang-orang sukses di sana dengan segala ceritanya, dengan segala perjuangannya, segala kemampuannya. Nah, itu bagi yang sukses ya. Terus bagaimana bagi yang gagal? Di sisi lain, meritokrasi ini bisa memberi implikasi seperti kalau kamu gagal, ya berarti kamu memang pantas dan berhak gagal. Karena kamu memang bodoh, layak berada di bawah. Kalau kamu miskin, ya pada dasarnya kamu itu layak untuk miskin. Kamu tak punya kemampuan untuk kaya. Pandangan seperti ini justru menjadikan sebuah kegagalan itu sesuatu yang mengerikan, menyeramkan. Belum lagi misalnya seseorang yang lahir dalam keadaan cacat atau terlahir ditinggal kedua orang tuanya, kecelakaan dan lain-lain. Apa ini bukannya akan mempersulit keadaan mereka? Nah, kegagalan itu bisa banyak faktor ya, bukan cuma faktor dari diri kita. Kadang pula ada faktor lain dan eksternal. Dari ketiga cara pandang inilah yang menjadikan masalah pula. Hidup kita saat ini itu dikejar-kejar sebuah ambisi, tuntutan hidup dengan segala materialistik yang menyelimuti, pandangan hidup yang transaksionalis, dan lain sebagainya. Hingga seringkali tanpa memikirkan makna hidup yang sejati. Kalian melakukan semua ini buat apa? Jadi sebenarnya, untuk apa sih kalian melakukan semua ini? Atau bisa sama-sama kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Kita melakukan semua ini untuk apa? Pada akhirnya ya kita mungkin menyadari ya, atau memahami kenyataannya bahwa mungkin hanya sedikit orang di dunia ini yang benar-benar luar biasa, seperti Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, dan faktanya sebagian besar kita sepertinya hidup biasa-biasa aja. Justru dengan menyadari kalau kita hidup biasa aja itu benar-benar nyaman banget. Memang banyak orang merasa hidup biasa aja itu nggak cukup. Padahal hidup biasa aja itu justru sebenarnya luar biasa loh. Karena kita bisa mampu memahami sebuah arti kata cukup. Menjalani hidup dengan biasa aja itu nggak seburuk yang kita kira. Karena justru di era sekarang ini segala hal bisa loh didapatkan dengan mudah. Seperti jika kamu lapar, tinggal makan. Dengan segala jajanan yang ada tinggal milih. Bisa cukup nunggu di kamar, makanan bisa datang tanpa capek-capek keluar rumah. Dan hidup biasa aja di era sekarang ini justru bisa sangat membahagiakan dengan segala kemudahan karena perkembangan teknologi yang semakin maju. Mengisi waktu luangmu dengan main game atau nongkrong di suatu tempat bersama teman-temanmu. Hidup biasa aja ini lantas tidak berarti kamu menjalani hidup tanpa ambisi. Justru dengan gaya hidup biasa aja ini membuatmu berpikir ke dalam untuk dirimu dan kebaikan dirimu. Jadi jika memang kamu punya ambisi yang besar,
terhadap sesuatu hal, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, karena itu memang gambaran diri kamu sendiri. Dan demikian itu hanya bisa terbentuk jika mampu menjalani hidup yang biasa-biasa aja. Namun, misalnya kamu merasa punya ambisi yang terlalu gede, yang justru menghilangkan jati diri kamu. Dari sini, sehingga apa yang selama ini kamu kejar, memang itu bukan keinginan terdalammu. Kamu terasa asing dalam kehidupanmu sendiri. Makanya, selalu muncul pertanyaan, untuk apa kalian melakukan semua ini? Makanya, kamu merasa tidak bisa menikmati hidup dengan baik. Kamu hanya melakukan itu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, mengejar dan dikejar sesuatu yang tidak kita harapkan, materialistik, ambisius, tertekan, overthinking, dan lain-lain. Jadi hiduplah dengan keyakinanmu, dengan hidup yang biasa aja. Ketika kita dan orang-orang sekitar kita paham akan berharganya hidup yang biasa-biasa aja ini, kita akan bebas melakukan banyak hal sesuai keinginan kita. Banyak momen berkualitas bersama teman atau keluarga. Banyak kesempatan menenteramkan diri, menghibur diri, self healing lah. Rasa kasih sayang yang cukup. Maka hiduplah yang biasa-biasa aja. Mungkin cukup sekian untuk video storytelling dari saya kali ini. Maaf bagi yang salah kamar. Tak lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Saya Usul Pujono, sampai jumpa.